Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Makomah Mahmudah Putri, biasa dipanggil Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan salah satu materi matematika tingkat SMP yang berjudul Sosial Aritmetik atau Aritmetika Sosial. Tanpa basa-basi, langsung saja mari kita simak penjelasannya. Happy watching guys. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan perhitungan matematika dalam melakukan suatu kegiatan, misalnya kegiatan jual beli atau buy and sell. Kegiatan ini lebih sering kita dapati di pasar dan pertokoan yang merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli. Di pasar dan pertokoan, kita dapat menemukan hampir semua barang kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan mewah yang dibutuhkan manusia. Apa itu kegiatan jual beli? Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang melibatkan penjual dan pembeli. Sebagai penjual, tentunya mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan sebisa mungkin menghindari kerugian yang akan terjadi. Oleh karena itu, konsep aritmetika sosial sangat penting diterapkan dalam kegiatan ekonomi perdagangan. Maka, apa itu aritmetika sosial? Aritmetika sosial merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin memperoleh barang yang kita inginkan, maka kita harus melakukan pertukaran untuk mendapatkannya. Misalnya, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sebagai gantinya pembeli menyerahkan uang sebagai pengganti barang kepada penjual. Seorang pedagang membeli barang dari pabrik untuk dijual lagi di pasar. Harga barang dari pabrik disebut modal atau harga pembelian, sedangkan harga dari hasil penjualan barang disebut harga penjualan. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal penting dalam aritmetika sosial. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah profit atau untung, yang kedua adalah loss atau rugi, ketiga adalah harga pembelian, dan yang terakhir adalah harga penjualan. Dari keempat ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah untung. Untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Maka rumus untung itu adalah sama dengan harga jual kurang harga beli. Yang kedua adalah rugi. Rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga pembelian. Maka rumus rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Yang ketiga adalah harga pembelian. Harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual. Maka rumus harga beli sama dengan harga jual kurang untung. Dan yang terakhir adalah harga penjualan. Harga penjualan adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual. Harga jual didapatkan dengan penjumlahan harga pembelian dengan untung.
rumus harga jual sama dengan harga beli plus untung. Selain keempat istilah tersebut, ternyata terdapat istilah perhitungan juga. Ada 3 istilah perhitungan. Yang pertama adalah bruto, kedua tara, dan yang terakhir adalah neto. Dari ketiga ini akan saya jelaskan satu persatu juga. Pertama, bruto. Bruto adalah istilah untuk perhitungan kotor dari suatu barang. Rumus bruto sama dengan neto plus tara. Kedua, tara. Tara adalah selisih antara neto dan bruto. Rumus tara adalah bruto kurang neto. Neto adalah perhitungan bersih suatu barang. Neto sama dengan bruto kurang tara. Dalam melakukan bisnis, hal yang paling membuat pembeli tertarik untuk mampir ke toko Anda yaitu memberikan diskon. Ini merupakan salah satu strategi penjualan yang bisa kalian lakukan. Diskon adalah besaran potongan harga yang diberikan untuk suatu barang tertentu. Nah, di sini saya akan berikan contoh dari diskon. Jika barang harga 100.000 diberikan diskon 20%, maka harganya akan menjadi, karena diskon itu adalah potongan harga, maka diskon 20% kali harga barang, yaitu 100.000. 20% kali 100.000 sama dengan 20.000. 100.000 kurang 20.000 sama dengan 80.000. Jadi harga tersebut setelah diskon 80.000. Yang kedua adalah bunga. Bunga dalam bahasan kali ini bukanlah bunga tumbuhan, melainkan tambahan yang diberikan kepada suatu nilai. Sama seperti diskon, bunga biasanya diberikan dalam satuan persen. Maka saya di sini akan memberikan contohnya. Bank A memberikan bunga 5% per tahun untuk setiap uang yang didepositokan di bank tersebut. Jika Pak Adi mendepositokan uangnya sebesar 10 juta rupiah, setelah 1 tahun berapa uang Pak Adi? Karena bunga adalah tambahan, maka rumus di sini menggunakan tambah. 10 juta tambah 5% kali 10 juta. Hasil 5% kali 10 juta adalah 500.000. Sehingga uang setelah 1 tahun Pak Adi menjadi 10.500.000. Yang ketiga adalah pajak. Pajak nominal yang akan menambah nilai suatu barang. Pajak pada umumnya juga diberikan kepada satuan persen. Pajak untuk suatu barang akan menambah harga, namun pajak terhadap gaji, hadiah, atau barang yang didapatkan akan mengurangi nilai atau barangnya. Di sini saya akan memberikan contoh juga. Pak Adi akan membeli sebuah motor dengan harga 25 juta rupiah. Motor tersebut terkena pajak sebesar 10%. Maka berapa harga motor yang harus dibayar Pak Adi? Karena pajak itu adalah nilai suatu barang, penambahan nilai suatu barang, maka 10% kali harga motor tersebut, yaitu 25 juta. 10% kali 25 juta sama dengan 2.500.000. Sehingga harga motor tersebut setelah terkena pajak adalah 27.500.000 rupiah. Mungkin sekian video yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat membuka sedikit penjelasan tentang apa itu aritmetika sosial. Maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, karena memang saya ini adalah manusia biasa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas keluangan waktu teman-teman mendengarkan video saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.